Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran setiap hari ya anak-anak. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan dengan judul babnya adalah limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, Ibu akan mereview dulu tentang limit di keberhinggaan yang sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Kalau tidak salah, di kelas 11 kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, sifat-sifat yang ada pada limit fungsi aljabar dia tetap berlaku pada limit fungsi trigonometri. Jadi kalau di slide di situ Ibu buat ada limit X mendekati C dari K, hasilnya adalah K. Limit X mendekati C dari X, hasilnya adalah X. Kemudian kalau kita ketemu di sini penjumlahan, maka limitnya bisa dipecah. Jadi limitnya yang tadi hanya ditulis 1, di sini bisa jadi 2. Kemudian di sini limit pengurangan, di sini juga limitnya bisa dipecah. Kemudian di sini ada perkalian juga bisa dipecah, pembagian juga bisa dipecah. Nah, ini sifat-sifat limit di keberhinggaan ini tetap berlaku juga untuk limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Jadi ini hanya reviewnya saja. Kemudian sekarang kita masuk ke pengertian limit di keberhinggaan fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri f(x) untuk x mendekati suatu sudut tertentu A, baik dari kiri maupun dari kanan, dapat ditulis seperti ini anak-anak. Limit x mendekati A dari fx sama dengan L, dengan L adalah nilai fx untuk x mendekati A, dan A adalah besar sudut dalam radian. Jadi karena kita nanti bicaranya fungsi trigonometri, nanti kemungkinan besar A-nya yang akan dipakai di sini bentuknya dalam sudut. Dan sudutnya kebanyakan dalam bentuk radian. Radian itu pi bentuknya. Jadi nanti kalau 0 derajat tetap 0, kemudian kalau 30 derajat dirubah jadi pi per 6. Kenapa bisa pi per 6? Karena pi itu nilainya 180 derajat. Oke. Step-stepnya untuk menyelesaikan limit trigonometri sama dengan limit aljabar. Langkah pertamanya kalian tetap harus substitusi. Jadi langkah pertamanya tetap harus disubstitusi. Kalau disubstitusi hasilnya dia bentuk tak tentu, seperti ini ya, ini bentuk tak tentu, 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga, maka soal limit harus dikerjakan dengan konsep limit trigonometri. Gitu. Itu kalau kalian substitusi hasilnya bentuk tak tentu. Tapi kalau kalian substitusi hasilnya bukan bentuk tak tentu, berarti itulah nilai limitnya. Ingat ya, ini bentuk tak tentu anak-anak. 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Ingat, langkah pertamanya harus substitusi. Oke? Kita coba. Sebelum Ibu masuk ke contoh soalnya, Ibu akan review sedikit tentang tabel trigonometri sudut istimewa. Tapi di sini Ibu tulis dalam bentuk radian. Ini yang tadi Ibu bilang, pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Oke? Pi per 6 30 derajat karena tadi nilai pi adalah 180. Jadi kalau di sini kalian punya pi per 6, berarti cara menghitungnya 180 derajat dibagi 6. Berarti ini sama saja dengan sudut 30 derajat. Jadi ini setara dengan 30 derajat, ini 45 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat, dan ini 180 derajat. Untuk nilai sin cos sudut istimewa, Ibu harap kalian masih ingat ya nak, bahwa kalau sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60-nya setengah akar 3, sin 90-nya 1, dan sin 180-nya 0. Begitu juga dengan cos. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45-nya setengah akar 2, cos 60-nya setengah, cos 90-nya 1, dan cos 180-nya adalah min 1. Itu reviewnya. Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang Ibu kasih sudah contoh soal untuk soal limit trigonometri. Oke, bentuknya seperti ini anak-anak.
Limit X mendekati Pi sin X min cos X. Nanti kita hitung hasilnya berapa. Soal yang kedua, limit X mendekati Pi per 4. Pi per 4 berarti 180 dibagi 4. 45 ya. Sin X min cos X per sin X. Yang ketiga, limit X mendekati 0, sin X min cos X per sin X juga. Dan yang keempatnya, limit X mendekati 0, sin X per cos X ditambah sin X. Kita coba jawab. Jawabannya, oke, yang pertama kita coba cek. Jawaban yang pertama adalah untuk limit X mendekati Pi. Ingat tadi Pi ya. Pi itu sin X, limit X mendekati Pi sin X min cos X. Ingat tadi langkah pertamanya itu adalah substitusi. Berarti sampai di sini kita substitusikanlah ini ke X. Ini. Masuklah ke sini sin X min cos X, berarti ke sini jadi sin 180 derajat, sin X-nya ya. Jadi sin Pi min cos Pi sin 180 derajat dikurangi cos 180 derajat. Sin 180 derajat berapa hasilnya? 0. Oke. Min cos 180 derajat berapa? Min 1. Berarti di sini 0, min kali min jadi plus ya. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya 1. Oke. Soal yang kedua, limit X mendekati Pi per 4 dari sin X ditambah cos X per sin X. Kita masukkan X-nya diganti dengan Pi per 4. Berarti sin Pi per 4 ditambah cos Pi per 4 per sin Pi per 4. Jadi sin 45 yaitu setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2, sin 45-nya setengah akar 2. Yang atas dijumlahkan dulu. Yang atas kita jumlahkan berarti berapa jadinya ya? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 jadi 1 akar 2 ya. Jadi 1 akar 2 di bawahnya setengah akar 2. Berarti dari sini kalau kalian bingung kita bisa jabarkan dulu. Yang atas jadi 1 akar 2, yang di bawahnya jadi setengah akar 2. Maka akar 2-nya bisa dicoret. Tinggal 1 dibagi setengah. Kalau 1 dibagi setengah berarti tinggal kita balik ya. Jadi 2 per 1 hasilnya 2. Bisa ya anak-anak? Oke, contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0 sin X min cos X per sin X. Berarti kita masukkan 0. Oke, maaf ini tadi yang ketiga soalnya min atau plus? Oh min ya. Kalau soalnya min berarti di sini sin 0 ini maaf, ini jadi min berarti ini min, sebentar Ibu ganti. Ini di sini soalnya min ya anak-anak. Min berarti sin 0 min cos 0 per sin 0. Sin 0-nya 0, cos 0-nya 1, berarti 0 min 1 per 0. Jadi min 1 per 0. Nah min 1 per 0 secara limit hasilnya adalah min tak hingga. Jadi kalau kalian ketemu soal nih misalkan 2 per 0 itu hasilnya tak hingga. Tapi kalau kalian ketemunya min 2 per 0 itu hasilnya min tak hingga. Oke, kalau kalian ketemunya 0 per 2 ini hasilnya 0. Udah? Boleh, yang tidak boleh 0 per 0. Itu yang nggak boleh. Oke? Jadi kalau seperti ini boleh. Jadi ini hasil limitnya. Begitu ya? Oke. Bisa ya anak-anak ya? Ya, sekarang lanjut yang keempat. Di 4 ada limit X mendekati 0 dari sin X per cos X tambah sin X. Kita masukkan juga 0-nya. Berarti jadi sin 0 per cos 0 ditambah sin 0. Sin 0-nya 0, cos 0-nya 1, sin 0-nya 0. Jadi 0 per 1. Nah, 0 per 1 boleh. Hasilnya apa? 0. Jadi ini nilai limitnya. Jadi kalau kalian substitusi langsung hasilnya bukan bentuk tak tentu, ya udah berarti inilah hasil limitnya. Kita tidak perlu masuk ke konsep limit trigonometri maksud Ibu. Oke, sampai sini bisa ya. Maka langkah pertama tetap harus substitusi langsung. Udah? Bisa? Oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sekarang baru kita masuk ke limit trigonometri yang kalau kita substitusi hasilnya bentuk tak tentu. Contohnya ini.
Ini kalau kita masukin 0 ke sini, sin X per X, berarti kita masukin sin 0 per 0, sin 0 per 0, sin 0 itu 0 per 0, bentuk tak tentu ya nak. Nah itu kan nggak boleh. Kalau ketemu bentuk yang begitu, maka kita harus kerjakan pakai limit trigonometri. Ya, ini. Jadi secara konsep sebetulnya penjabarannya ada, tapi di slide ini Ibu tidak tampilkan penjabaran untuk mendapatkan kok ini hasilnya bisa 1 Bu, gitu kan. Mungkin kalian bisa buka di internet dari mana asalnya bisa 1, atau kalau kalian punya buku cetak, boleh lihat di buku cetak asalnya kenapa kenapa limit X mendekati 0 sin X per X itu hasilnya 1. Oke, tapi sekarang yang perlu kalian pahami ini rumus limit trigonometrinya ya. Jadi kalau ketemu sin X per X, limit X-nya mendekati 0, atau limit X mendekati 0 X per sin X, itu nilainya 1. Kemudian tan X per X juga dengan X per tan X, limit X mendekati 0-nya juga 1. Kemudian kalau ketemu bentuk seperti ini, yang jelas kalau di limit trigonometri, kalau sudah ketemunya sin dengan tan udah enak, tinggal kita hitung. Nah ini juga, ini sin AX per BX, ini AX per BX juga hasilnya A per B, jadi tinggal kalian lihat ininya. Ini cara cepatnya ya. Nanti kalau ketika mengerjakan soal kita pakai cara panjangnya dulu. Jadi ini hasilnya. Ini juga tan. Nah, sin berpasangan dengan tan juga bisa. Ini sin AX, tan BX, atau dibalik, tan AX sin BX juga hasilnya A per B. Oke. Nah, tambahannya cos. Jadi intinya kalau ketemunya cos harus kita ubah, tapi kalau ketemunya sin dengan tan bisa pakai rumus limit trigonometri. Bisa? Oke, ini ya konsep rumus limit trigonometrinya diingat. Yuk, sudah? Lanjut. Contoh ya. Ibu kasih contoh soal limit trigonometri. Nah, seperti ini anak-anak. Tentukan nilai setiap limit fungsi berikut ini. Limit X mendekati 0 dari tan 5X per 3X. Seperti ini. Limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini nak. Limit X mendekati 0 tan 5X per 3X. Kita buat di sini limit X mendekati 0 tan 5X ini. Kita pindah dia ke sini. Sudah? Nah, yang di bawahnya di sini kan 3X. Di sini 3X. Tapi untuk langkah pengerjaan cara panjangnya, maka yang di bawah ini harus kita isi dengan angka yang sama dengan di atasnya. Jadi kalau di atasnya di sini tan 5X, kita pasangkanlah di bawahnya ini 5X. Oke? Terus 3X-nya kemana Bu? 3X-nya bawa ke sini. Karena di bawah ini tadinya ini 5X kan tadinya nggak ada, tapi kita munculkan supaya dia punya pasangan dengan tan 5X. Maka karena ini dimunculkan yang sebetulnya dia tidak ada, dia kan sebetulnya harus kita cari, kita pasangkan dengan pembaginya supaya nilainya tetap 1. Pembaginya gimana? Jadi kalau di sini ada 5X di bawah, maka kita buat pasangannya taruh di atasnya. Di atas siapa? Di atasnya si 3X tadi. Jadi kalau misalkan kita hitung, ini kan bisa saling dicoret. Hilang kan? Tinggal 1 kan? Ini jadi tan 5X per 3X. Jadi kita tidak merubah soal. Kita hanya menjabarkan soal berdasarkan sifat limitnya. Begitu. Oke? Nah, kalau sudah, barulah kita buat ke sini limit X mendekati 0 tan 5X per 5X, baru di sini X-nya bisa kita coret jadi 5 per 3. Nah, yang ini berdasarkan teorinya, tadi teorinya seperti apa nak? Teorinya kan limit X mendekati 0, kalau di sini ada sin X per X nilainya 1. Kemudian limit X mendekati 0, di sini ada tan X per X, ini juga nilainya
1. Berarti kalau kita punya tan 5x per 5x, di sininya limit x mendekati 0, ini juga nilainya 1. Berarti yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 5/3. Jadi hasilnya 5/3. Itu cara panjangnya ya anak-anak. Tapi kalau dia soal pilihan ganda, kalian boleh pakai cara cepat. Cara cepatnya apa? Cara cepatnya yang ini tadi. Kalau ketemu tan AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Jadi kalau ini cara cepatnya, kalau kalian ketemu limit X mendekati 0 tan 5X per 3X, maka hasilnya adalah 5/3. Tapi kalau soal esai harus dijabarkan begini. Oke? Karena ini konsep berpikirnya. Bisa ya? Yuk lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya sedikit lebih kompleks, tapi tolong pahami konsep dasarnya supaya ketika soalnya di combine kalian tetap bisa. Lihat di atas, limit X mendekati 0 tan pangkat 35X, di bawahnya ada 10X di dalam kurung pangkat 2 dikali dengan sin setengah X. Oke, konsepnya nggak usah bingung, sini sudah ada tan, sudah ada sin, berarti beres, tinggal kita pasang-pasangkan. Lihat di atas, tannya ada 3, maka cara mengerjakannya kita pecahlah tan pangkat 35X itu jadi 3, seperti ini. Kan tan pangkat 3, 1, 2, 3 nih kan. Di bawahnya ada 10X kuadrat, berarti 10X-nya dipecah 2, pasangkan dengan tan yang ada di atas. Kemudian sin setengah X-nya pasangkan dengan tan yang satunya lagi. Oke, sekarang semua sudah punya pasangan ya? Ya. Jadi setelah semua punya pasangan baru kita pecah di sini nak. Ingat, kalau di atasnya tan 5X maka sebetulnya pasangan di bawahnya harus 5X. Ini pasangan di bawahnya harus 5X. Ini tan 5X pasangan di bawahnya harus 5X. Yang sin setengah X dia ada di bawah, maka pasangan di atasnya harus setengah X. Kan konsepnya begitu. Maka di sini Ibu pecah. Jadi tan 5X per 5X, tan 5X per 5X, tan 5X per 5X, sin setengah X di bawah, di atasnya jadi setengah X. Ini baru hasil pemecahan. Terus yang 10-10 ininya kemana Bu? Itulah kita buat pasangan baru di sini. 10X-nya saya buat di sini, 10X-nya saya buat di sini, gitu kan? Dan dia harus punya pasangan di atasnya. Pasangan di atasnya siapa? Ini kan tadi nggak ada, tapi kita munculin, maka kita harus buat pasangannya di sini. Ini juga tidak ada, dia di bawah kan, 5X nggak ada, kita harus buat pasangannya di atas. Oke, ini juga tidak ada dia, kita harus buat pasangannya di atas. Jadi masing-masing punya pasangan nih. Begitu? Nah sekarang yang ini setengah X kan juga asalnya tidak ada tuh di sini, maka kita harus buat pasangannya, karena dia posisinya di atas, pasangannya harus di bawah. Sudah? Nah ini 10X ambil dari soal, 10X ambil dari soal, yang ini 5X-nya tadi kan kita butuh pasangan di sini 5X, maka kita munculkan di sini per X ya. Yang ini juga si setengah X kita munculin ke sininya X-nya saja. Begitu. Gimana sampai sini? Bingung nggak? Kenapa ini yang dipasangin kok hanya X Bu? Karena dia ini hasil pemecahan dari ini. Jadi tan 5X, ini kan kalau kita pecah jadi tan 5X, pasangan di bawahnya X-nya perlunya, kemudian yang satunya juga kan dipecah. Kalau yang ini kan dia sudah 2 nih, kalau ini kita pecah jadinya seperti ini. Oke, baru kita hitung, tan 5X per 5X 1, tan 5X per 5X 1, tan 5X per 5X-nya 1, ini tan setengah X per sin, setengah X per sin setengah X juga nilainya 1, yang ini X-nya coret, hasilnya 5/10. Ini coret, hasilnya 5/10. Yang ini coret, hasilnya 5/1. Yang ini dicoret, hasilnya 1/1. Baru kita hitung. Ini 1 ya semua, 5/10 jadi 1/2, 5/10 yang kedua jadi 1/2, ini 5/1, ini 1/1 jadi 2/1. Sudah? Ini coret, ini coret, maka hasilnya adalah 5/2. Kalau cara cepatnya gimana? Kalau cara cepatnya tinggal kita pecah. Ini kan ada 3 nih, cara cepatnya kita bisa buatnya dari sini. Setelah kita pecah berarti ini langsung 5/10
dikali, ini 5/10 lagi, kemudian di sininya jadi 5/1/2. Begitu? Oke, berarti ini jadi berapa nih? Setengah-setengah ya? Setengah, kemudian di sininya 5/2, maka hasilnya jadi setengah, ini setengah, ke sini jadi 10 ya, karena duanya naik ke atas, jadi 10/1. Begitu ya? Ini coret, ini jadi 5, maka hasilnya jadi 5/2. Ini cara cepatnya, tapi kalau esai pakai yang panjang. Oke, bisa? Ya. Kalau sudah, kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga juga enggak usah bingung. Contoh ketiga, di sini ada limit X mendekati 0 sin 4X ditambah tan 3X dikurangi sin 5X per 2X. Maka cara menjawabnya, 2X yang di bawah, ini kan pernya panjang nih nak. Jadi 2X yang di bawah ini punyanya sin 4X, punyanya tan 3X, punyanya sin 5X. Maka kita pecah, pasangin aja begini. Betul? Nah, kalau sudah, baru kita pecah satu-satu pakai sifat limit. Yang ini jadi limit X mendekati 0 sin 4X ya, yang ini. Ingat, kalau dia sin 4X di atas, maka pasangan di bawahnya harus 4X. Tapi karena di bawahnya 4X ini kita adakan, tadinya nggak ada, maka kita harus buat lawan pasangannya di atas. 2X-nya taruh di sini. Begitu juga yang ini, tan 3X, maka pasangan di bawahnya harus 3X, tapi penetralnya kita buat di atas. Ini 2X dari soal. Dikurangi yang ini limit X mendekati 0 ini. Karena dia sin 5X, pasangan di bawahnya harus 5X, tapi penetralnya kita buat di atas. 2X-nya dari soal. Begitu. Akhirnya yang sin 4X per 4X-nya 1, ini 4X per 2X-nya 4/2, ditambah ini tan 3X per 3X-nya 1, ini 3X per 2X-nya, jadi 3/2, dikurangi sin 5X per 5X-nya 1, kemudian 5X per 2X-nya jadi 5/2. Tinggal kita hitung deh. 4/2 ditambah 3/2 dikurangi 5/2. Jadi penyebutnya sudah sama ya, berarti 4 tambah 3 kurangi 5, jadi 2/2, hasilnya 1. Ini kalau kalian substitusi, masukin 0-nya ke sini, hasilnya 0/0, makanya kita harus kerjakan pakai sifat limitnya. Oke, bisa? Ya, kalau masih bingung nanti boleh dilihat lagi video ibu atau boleh tanyakan ke ibu. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang limit trigonometri dasar ya. Thank you so much for your attention dan God bless you all. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada dan oke, see you, bye-bye.